Tapi tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Apa? Beliau benar nanya, kalau menurut kamu orang-orang yang sekarang meriah mau ketemu Bapak ini, ada nggak nanti yang lari? Kalau Bapak umpamanya insya Allah kalau bisa terus, tapi mungkin namanya politik, itu berarti juga dia sudah punya insting. Saya bilang, Bapak nanya, saya jawab, tidak ada diskusi. Itu saya ingat ketika saya sudah mulai SMA. Saya bilang, orang sana Pak, situ. Kenapa? Saya sering disuruh duduk bebarengan. Kenyataannya Pak, ketika suatu saat saya udah buang tuh orang-orang kayak gituan, ternyata apa? Di koran disebut ada seorang yang meninggal. Cuman apa? Ditulis kok ya ditulis, meninggalnya di bus. Eleng lo kowe. Jangan jadi pengkhianat ya. Jangan jadi mau carinya apa? Penjilat segala macam. Banyak itu sekarang, tahu. Nah, bukannya apa? Bukannya saya mau nakut-nakutin, itu kenyataan. Gusti Allah tuh maringi loh, tahu nggak? Bapak saya dikasih tap. Mana? Kamu bawa nggak tapnya? Bayangkan, saya tiap kali diam, pergi terus ke Seknek hanya untuk menanyakan ini tap itu mau diapakan. Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya pada tanggal berapa? Akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Ayo semua jawab! Coba, Masya Allah, yang namanya pendiri Republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Saya hitung, dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo. Nah, anak muda, pakai pikiranmu. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam. Saya enggak tahu. Saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja? Diisolasi? Enggak ada. Terus sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapatlah proklamator, Bapak Bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab.
Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Tapi loh iku. Ada. Nah, lihat tuh tapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya ngeremet bergerilya. Lah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tap mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada. Tapi tidak diklirkan, betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup. Tapi tapnya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan we. Udah begitu apa? Katanya kerjasama sama partai terlarang komunis. Lah apa yo iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman wae yang sudah terlarang. Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Nih di situ dia dengar apa yang saya katakan, Pak. Saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu. Jangan sombong kalian. Kalau ada lagi yang kayak gitu, saya paling depan. Manusia kayak gituan apa? Manusia mau teladan? Tidak. Jangan punya kepalsuan. Kalau kamu memang warga negara Indonesia, saya selalu mengatakan dengan bangga, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Apakah ini sama? Baca itu kalau nggak percaya. Kalau ngaku saya ibumu, gitu. Buat apa? Oh, nggih bu, gombal. Pikirkan, hanya demi negara yang dia buat, hanya demi rakyatnya tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya. Kita nggak boleh ngomong keluar, padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi Republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu.
Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Hah? Tapi karena bapakku sendiri bilang jangan melawan. Kalau nanti pecah perang saudara, pasti yang luar akan datang. Hah? Gombal. Lupa sejarah. Saya minta maaf betul sama teman-teman dari luar negeri yang sudah datang untuk tahu who is Soekarno. Saya cerita bahwa itulah Bung Karno. Coba, masa nggak ada hati nurani sama sekali kalian? Hah? Hanya lip service, hanya di mulut aja. Nggak ada saya lihat orang yang matanya tuh terang benderang sekarang. Kalau udah kelihatan mata tuh terang benderang, itu berarti jiwanya pun terang benderang. Coba aja lihat Bung Karno, mana gambarnya? Matanya itu bersih, nggak burem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.